Hai. Kita mau nyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci ya. Oke. Siapa yang suka baca kitab suci? Jangan lupa setiap hari. Betul sekali. Yuk. Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau Tumbuh. baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yeay. Tuhan Yesus. Haleluya. Bagi Haleluya. tepuk tangan buat Tuhan. Siapa yang bersuka cita hari ini? Sorakan haleluya. Haleluya. Tuhanlah Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu. dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi Katakan sekali lagi, dariku. kasih setiamu Tuhan Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya.
Yuk, adik-adik, kita siapkan hati, kita lipat tangan kita pejamkan mata, kita undang Tuhan Yesus hadir. Kulipat tanganku, pejamkan mataku, menanti Kau hadir di sini. Ku perlu Roh Kudus, penuhi hatiku, menuntutku dengar suaramu. Allah Kudus, datanglah sekarang, kami menantimu di sini. Penuhi kami dengan kuasa-Mu, kami rindu Engkau Roh Kudus. Yuk, kita lebih sungguh lagi, katakan. Kulipat tanganku, pejamkan mataku, menanti Kau hadir di sini. Ku perlu Roh Kudus, penuhi hatiku, menuntutku dengar suara-Mu. Katakan Allah Roh Kudus, datanglah sekarang, kami menantimu di sini. Penuhi kami dengan kuasa-Mu, kami rindu Engkau Roh Kudus. Katakan Allah Roh Kudus, datanglah sekarang, kami menantimu di sini. Penuhi kami dengan kuasa-Mu, kami rindu Engkau Roh Kudus. Allah Roh Kudus, datanglah sekarang, kami menantimu di sini. Penuhi kami dengan kuasa-Mu, kami rindu Engkau Roh Kudus. Kami rindu Engkau Roh Kudus. Sekali katakan kami rindu Allah Roh Kudus. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami sudah memuji Tuhan, kami sudah meninggikan nama-Mu, dan juga kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Tuhan siapkan hati kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Biarlah Tuhan setiap benih firman yang kami dengar Tuhan dapat bertumbuh dan bertanam dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. A whole new world, a new fantastic point of view. No one... ada anak-anak kids. Aduh, kakak jadi malu. Tahu nggak? Tadi kakak habis nyanyi lagu apa? Pasti tahu. Itu lagu tentang Aladin. Kakak suka banget sama Aladin. Ada Princess Jasmine, ada Aladin. Kakak suka banget. Tahu nggak ceritanya? Ceritanya si Aladin itu dapat lampu ajaib. Nah, lampu ajaibnya itu di dalamnya ada jinnya.
dia ada pilihan. Dia harus ikutin jin itu yang kasih dia 3 pertanyaan atau enggak. Nah, tapi akhirnya dia ikutin apa kata jin itu. Dia ambil permintaan yang pertama untuk keluar dari dalam gua. Yang kedua, untuk dia bisa deketin Princess Jasmine. Tapi dengan cara yang salah. Kenapa? Karena dia bohong. Dia pura-pura jadi raja. Padahal rajanya gak jelas raja apa. Terus ada banyak pilihan-pilihan lain yang harus dia buat. Nah, tapi hari ini kita gak akan cerita tentang Aladin. Kakak punya cerita yang lain. Dengerin ya. Hidup itu banyak pilihan. Waktu kita mau minum, kita mau pilih gelas yang mana? Yang bagus, yang jelek, atau yang lainnya? Sama juga kayak kita mau makan. Jalan-jalan ke pasar bengkok. Masa makan Indomie pakai sendok? Terus banyak pilihan juga yang bisa kita lihat di aplikasi. Semuanya enak-enak. Ada nasi goreng, ayam goreng, ada burger. Adik-adik, waktu kita memilih itu sama dengan kita mengambil keputusan. Dan waktu kita mengambil keputusan, kita sudah harus pikirin itu matang-matang. Apakah keputusan itu baik buat saya, buat orang lain, atau cuman kepingin aja? Kakak ingat dengan cerita Abraham dengan Lot. Lot dikasih pilihan sama Abraham. Mau pilih kanan atau kiri? Mau pilih timur atau barat? Dalam Kejadian 13 ayat 10 dan 11, firman Tuhan berkata, "Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah." Tentu saja Lot pilih daerah yang dekat dengan sungai, yang bagus menurut dia ya, yang banyak airnya, subur, enak, gak panas. Sedangkan dia gak mikir, Abraham memilih di seberangnya, yang lembah, berpasir, jauh dari sungai. Lot melihat apa yang ada di depannya dia. Lalu di waktu dia melakukan pilihan, dia mengambil keputusan, ternyata itu adalah Sodom dan Gomora yang nantinya Tuhan hancurkan. Nah, kita harus hati-hati waktu kita mengambil pilihan. Dalam segala sesuatu, jangan kita langsung ambil pilihan aja, tapi kita harus pikirkan. Kalau kita bingung, kita tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbuat? Kalau masih bingung juga, ngobrol sama papa sama mama. Tanya, "Ma, papa, menurut mama bagaimana? Menurut papa bagaimana?" Jadi dalam mengambil keputusan, kita harus pikirkan matang-matang. Firman Tuhan berkata di 1 Korintus 10 ayat 23. Dia bilang begini, "Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tapi bukan segala sesuatu membangun." Jadi, kita boleh lakukan apa aja, tapi ingat, berguna enggak? Diperbolehkan enggak? Kita harus hati-hati dalam mengambil keputusan. Ya, kita harus pikirkan baik-baik. Bener enggak ya? Contoh, kan selama ini di rumah aja nih. Main game, nonton TV, nyalain komputer, nyalain laptop, semuanya dinyalain. Tapi kalian gak pikir,
listrik di rumah gimana ya? Aduh, kalau aku kebanyakan nonton, nanti mataku rusak. Terus, belum yang lain-lainnya. Waktu papa dan mama datang, rumah berantakan. TV, elektronik menyala semuanya. Nah, waktu kita mengambil keputusan, kita harus bijak. Kita harus perhatikan baik-baik. Jangan cuma pikir untuk dirinya sendiri, tapi juga harus kita pikirkan orang lain. Kira-kira perasaan mama dan papa gimana ya? Kira-kira perasaan orang lain gimana ya waktu saya melakukan ini? Kita harus pikirkan baik-baik. Sekali lagi kakak ingatkan, hidup itu banyak pilihan. Waktu kita ngambil keputusan, kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Kita butuh atau enggak? Kita perlu atau enggak? Atau kita cuma kepengen aja? Jadi adik-adik semuanya yang ada di rumah, yang kebanyakan di rumah, jangan lupa waktu kita ngambil keputusan kita harus pikirkan baik-baik. Dan ambil waktu untuk berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong saya. Waktu saya mengambil keputusan, biarlah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Mau itu keputusan yang besar atau keputusan yang kecil. Kita mau libatkan Tuhan dalam setiap perkara. Mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Saya belajar dalam mengambil keputusan dalam setiap pilihan. Saya harus melibatkan Tuhan. Saya harus mempertimbangkan orang lain. Saya gak mau jadi anak yang egois Tuhan. Saya gak mau jadi anak yang mementingkan diri sendiri. Tapi saya mau jadi anak yang memperhatikan orang lain, yang punya belas kasihan, yang mau ambil keputusan bersama-sama dengan Tuhan. Tolong saya Tuhan, tolong kami semua, agar kami bisa melewatinya semua ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami, seluruh anak-anak Ekids ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ibadah kita. Kita ketemu lagi minggu depan di ibadah online yang sama. So, stay tune di YouTube channel kita. Dan have a nice day. God bless you.